Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak hebat, para pejuang PKG, diseminasi PKG PJOK, kelas 16, Kabupaten Jombang, bersama saya, fasilitator kelas 16, Aan Bagus Budianto. Pada kesempatan malam hari ini dapat bertatap maya kembali selama kurang lebih 2 jam pelajaran dengan moda daring atau sinkronus, membahas tentang persiapan aksi nyata, yaitu praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik program pengembangan kompetensi guru PJOK. Sebelum kita lanjut lebih dalam tentang persiapan aksi nyata ini, saya minta Kak Eko Yuda dibantu untuk teman-teman memimpin berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita dapat bermanfaat ke depannya. Siap kakak. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Monggo kan bisa dilanjutkan kembali. Siap, terima kasih Kak Eko. Kak Eko Yuda. Oke. Baik kakak-kakak, di kesempatan kita malam hari ini kita akan membahas tentang persiapan aksi nyata dari pelaksanaan kegiatan PKG PJOK ini selama kurang lebih berapa ini, 1 atau 2 bulan ke belakang ini, yang materi yang telah kita pelajari seperti apa. Baik, salam dan bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual kali ini. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus, belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Ya, kita awali dengan berdoa. Kesempatan kelas kita hari ini adalah seperti biasa, menyalakan kamera, matikan mikrofon, hadir seadanya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan menyadari bahwa gangguan teknis adalah hal yang wajar bagi kita, dan jangan panik, segera kembali ke ruang virtual ini. Insya Allah kita masih ada di ruang yang sama. Baik. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, merefleksikan koneksi antar materi dari materi modul 1 hingga materi modul 2, paket modul 2. Semuanya kita akan koneksikan nanti. Kemudian yang nomor 2 adalah memahami penugasan aksi nyata. Jadi nanti akan ada penjelasan mengenai aktivitas aksi nyata yang harus kakak-kakak lakukan. Dan nanti lebih banyak kita buka dalam dialog bersama saja. Jadi insya Allah malam ini tidak terlalu banyak LK, tidak ada LK mungkin, dan kita hanya merefleksikan saja melalui fasilitas yang ada di Google Meet, yaitu open mic atau open kamera, dan ruang chat. Itu aja. Agenda kita pada sesi hari ini, kita akan melakukan refleksi selama 30 menit kurang lebih, kemudian penjelasan tugas aksi nyata, kemudian selama 20 menit, dan dialog tanya-jawab 7 menit, penutup 3 menit. Ini nanti kita akan banyakkan ada di penjelasan dan tanya-jawabnya. Mungkin waktunya akan kita sesuaikan ya ke depan. Baik, pertama refleksi koneksi materi paket modul 1 dan 2. Ada beberapa pertanyaan yang harus kakak-kakak refleksikan dengan menjawab langsung melalui dialog tentang nomor pertama adalah sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ini kakak-kakak saya minta jawabannya. Saya butuh beberapa orang untuk menjawab.
nanti akan ada 5 atau 6 pertanyaan begitu. Dan ini kita lihat kelasnya banyak yang apa ya istilahnya dalam kehadiran yang tidak penuh. Jadi yang penuh ini yang bisa menghidupkan suasana refleksi ini. Karena nanti hasil refleksi ini akan sudah direkam ya, dan rekamannya mungkin saya akan bagikan ke grup supaya bisa dibaca ulang oleh kakak-kakak yang mungkin tidak bisa dalam kehadiran penuh pada malam hari ini, supaya tetap bisa mengikuti apa yang telah kita bahas. Baik, dimulai dari Kak Hanif. Hanif, menurut Kak Hanif, sejauh apa pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK efektif sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik sampai sejauh ini? Mungkin Kak Hanif silahkan open mic-nya. Terima kasih Kak. Kalau menurut pemahaman saya sih sebenarnya mengerti sih. Cuman terkadang saya itu kendalanya ketika di lapangan itu mengkondisikan anak-anaknya yang mungkin saya masih belum bisa. Jadi kayak anak-anak diajak untuk aktif itu agak kesulitan. Kalau mungkin pemahaman saya ya itu tadi mengerti maksud dari pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu seperti ini, tapi ketika mau saya terapkan di sekolah masih sulit, masih ada kesulitan menurut saya itu. Cuman ya mungkin harus dicoba sih sedikit demi sedikit. Mungkin seperti itu Oke. menurut saya. Oke, terima kasih Kak Hanif. Berarti sejauh ini pemahaman Kak Hanif sudah dapat. Oh, kalau PJOK itu adalah cara pengajarnya yang sekarang diharapkan memang berpusat pada peserta didik dan tahu konsepnya seperti apa. Hanya saja dalam tahapan doing atau melakukan itu ada sedikit kebingungan-kebingungan yang mungkin belum ditemukan solusinya. Begitu ya kurang lebih Kak Anif. Ya, soalnya kan ke bawah kebiasaan anak-anak seperti ini ketika disuruh coba lakukan seperti ini. Gimana Pak? Gimana harus di kayaknya Contoh. diarahkan dulu gitu loh. Iya. Oke. Siap Kak Hanif. Lalu bagaimana dengan Kak Tony Permadi? Ya, siap Kak. Kalau menurut saya, ini kemarin saya sudah coba praktekan yang di tatap muka kemarin itu ya masih susah, cuma ada sedikit kemajuan lah untuk anak-anak untuk berpusat dari peserta didiknya itu tadi. Untuk diajak berpikir sendiri, maksudnya itu sumbernya tidak dari saya saja, tapi saya suruh cari di internet dulu, nanti waktu ketemu baru saya tanya satu-satu. Itu sudah mulai ada beberapa anak yang aktif. Begitu Kak kalau dari saya. Oke, hampir sama kasusnya dengan Kak Hanif, mulai memahami tentang pendidikan jasmani yang pada peserta didik, tapi dalam pelaksanaannya masih kadang menemukan kendala. Gitu. Ya. Oke. Kak Abdul Aziz, apakah punya cerita mengenai sejauh mana pemahaman terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Nggih, terima kasih. Kalau soal pemahaman secara teori, insya Allah sudah mulai memahami bagaimana mengajar yang efektif. Dikatakan efektif itu kan kalau siswa itu sudah bisa belajar bukan hanya dengan diam, tapi juga berpartisipasi aktif dalam mengikuti pembelajaran. Bukan hanya menuruti instruksi guru saja, tapi mungkin juga punya inisiatif pada saat pembelajaran. Tapi pada saat pelaksanaan sebenarnya
sulit ya, agak sulit memang, tapi ya tergantung tiap perbedaan kelas kan individunya berbeda-beda. Kadang ada kelas kita menerapkan model pembelajaran seperti ini, oh anaknya bisa aktif di kelas ini, tapi ketika model pembelajaran ini kita lakukan di kelas satunya, oh ternyata tidak bisa, tergantung dari individu tersebut. Ya, seperti itu. Oke. Juga mengalami kesulitan dalam penerapan dengan banyaknya tipikal individu di setiap kelas gitu. Artinya dalam tahap pemahamannya sudah didapat, akan tetapi pelaksanaannya muncul tantangan, kurang lebih begitu. Yeah. Hampir sama jawabannya dengan Kak Tony dan Kak Hanif tadi. Baik, kita coba refleksikan pertanyaan berikutnya. Ini mungkin kesulitannya seragam ya. Mungkin ada kesulitan yang hampir sama dari 3 jawaban yang sudah muncul, itu hampir yang sama. Apakah ada pendapat lain atau cerita lain yang tidak sesuai atau yang tidak sama dengan 3 pendapat di atas? Bisa raise hand. Sama ya, hampir sama ya. Dominasinya hampir sama, pemahamannya sudah dapat, tetapi dalam pelaksanaannya masih muncul beberapa tantangan yang terkadang membuat guru masih bingung dalam pengambilan keputusan di lapangan. Kurang lebih sama nggih? Oke. Kita coba ke pertanyaan kedua, Kak. Nah, ini pertanyaan kedua adalah sejauh mana pemahaman saya terkait strategi mengajar. Masih ingat tentang strategi mengajar? Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Masih ingat? Apakah masih ingat? Ini siapa yang masih ingat strategi mengajar PJOK itu yang seperti apa? Kak Rianto? Ya Kak. Bagaimana jawaban dari pertanyaan pemantik yang ada di slide ini, Kak? Strategi mengajar PJOK. Selama saya mengajar untuk di sekolahan, itu saya selalu memakai strategi. Yang pertama, menyenangkan anak-anak dulu. Biar anak-anak itu terpikat kepada guru olahraga gitu. Jadi setiap waktu olahraga dan ketika waktu kayak ada pop cup ini itu selalu dicari Pak saya. Ya, strategi saya itu menyenangkan anak-anak dulu. Biar nanti waktu saya tinggal seperti acara yang kemarin-kemarin itu saya kasih tugas tuh anak-anak tidak mau. Nah, strategi saya itu ya saya kembali ke sekolahan secepatnya kalau secara pribadi saya seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, pelajaran yang menyenangkan, yang pendekatan yang dilakukan oleh Kak Rianto. Gimana Kak Burhan? Apakah ada cerita dan masih ingat tentang materi strategi mengajar ini yang seperti apa dan sejauh mana pemahaman Kak Burhan terkait strategi mengajar untuk mendukung paradigmanya? Baik, terima kasih Kak. Untuk strategi mengajar saya kira sama dengan Pak Rianto, karena di sekolah saya kan anaknya itu pelajaran itu penting lah, maksudnya kayak matematika itu lebih mementingkan itu. Jadi saya sebisa mungkin mengajak anak-anak itu ya senang-senang dulu dan memberikan pengertian, memberikan cerita bahwa penjas itu asik dan sebagainya. Ya mungkin anak-anak oke, tapi ya kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Dalam satu kelas pastilah ada yang ya acuh tak acuh, misalnya nggak seneng penjas dan sebagainya. Jadi ya
saya sebisa mungkin tetap membuat pelajaran yang senang atau menyenangkan untuk anak, gitu Kak. Oke, pelajarannya menyenangkan, Kak Burhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Kak Rianto dalam melakukan pendekatan PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kak Edo, apakah bisa open mic? Kak Edo, Siap Kak, bisa. gimana nih? Masih ingat tentang strategi mengajar itu apa aja isinya kemarin di modul 2.2? Dan apakah sudah mendukung cara mengajarnya Kak Edo terhadap paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik selama ini sampai sejauh ini Kak Edo? Ya, terima kasih Kak untuk waktunya. Sebenarnya untuk strategi pembelajaran ini sudah lama penerapannya, tapi untuk masalahnya memang kita sebagai guru olahraga kan kendalanya dengan peserta didik yang notabene berbeda-beda. Apalagi kalau di jenjang SD itu mulai dari usia kelas 1 sampai kelas 6 itu penerapannya juga agak sulit, Kak. Tetapi beberapa anak yang terutama sudah dewasa atau kelas atas itu kalau kita memakai strategi pembelajaran mereka memang agak tepat menurutnya, Kak. Tapi untuk kelas bawah memang kita agak kesulitan. Untuk penerapannya biasanya saya melakukan sebuah permainan agar mereka menjadi senang sehingga mereka selalu antusias karena sekarang untuk pembelajarannya ada pagi dan siang Kak. Jadi untuk masalah cuaca dan situasinya juga berbeda-beda Kak. Jadi kita pintar-pintar mengkondisikan mereka agar efektif dalam pembelajaran dan strategi yang dilakukan guru juga bisa masuk di situ. Mungkin itu saja Kak. Kak Edo, ternyata di lapangan kondisinya bisa bervariasi. Ada kalanya pelajaran siang, ada kalanya pelajaran pagi. Tentunya yang pagi biasanya akan lebih mudah antusias daripada yang siang, begitu ya Kak Edo. Betul. Tapi sambil mengingat Kak Edo, apakah masih ingat strategi mengajar di modul 2.2 kemarin itu isinya apa? Strategi mengajar yang kemarin apa ya Kak? Lupa ya kayaknya Kak. Oh Kak yang Edo, itu tuh yang apa? Kayaknya lupa kayaknya Kak. nah, Apa pemantik dulu deh apa cluenya? instruksional. Oh instruksional. Oh instruksional sama non instruksional itu Kak. Sama gaya mengajar. Ya kemarin sempat saya lakukan Kak, yang caranya Pak Eko kemarin. Anak-anak antusias memang. Ternyata selama ini udah kita lakukan, cuma kita nggak tahu apa itu istilah-istilah kayak gitu Kak. Yang mana yang dilakukan Kak Edo? Itu yang instruksional, non instruksional sama gaya mengajar kemarin sudah saya coba ke anak-anak. Sama SEM itu juga Kak. Mereka lebih antusias kalau dapat hadiah gitu. Wah aku ternyata bisa juara gitu. Oke. Mereka seneng. Oke, siap. Terima kasih Kak Edo. Ada tambahan dari Kak Abdul Aziz? Sepertinya saya lihat raise hand tadi. Ini kepencet jane iki Mang. Wis enggak apa-apa. Saya coba merefleksi kembali tentang yang pertemuan yang dulu tentang strategi pembelajaran. Kalau dilihat dari definisinya itu strategi pembelajaran adalah kerangka yang diterapkan oleh seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam strategi pembelajaran itu ada pemilihan metode mengajar, ada model pembelajaran, ada juga gaya mengajar. Nah, dari komponen-komponen itu mana yang cocok nanti itu dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi
terkadang setiap tujuan pembelajaran itu membutuhkan gaya mengajar yang berbeda atau model pembelajaran yang berbeda, seperti itu. Betul. Sekali apa yang disampaikan oleh Kak Abdul Aziz. Jadi memang kondisi kelas yang beragam, karakteristik materi yang berbeda-beda dari satu materi ke yang lain, mau enggak mau pasti memaksa kita untuk mencoba berbagai macam cara. Salah satu cara yang disediakan dan sudah ada penelitiannya ya kayak mengajar itu, kemudian pendekatan mengajar yang lainnya. Dan kakak-kakak harus jeli memakai strategi mengajar yang apa, yang bagaimana dengan karakteristik yang seperti ini, dengan karakteristik yang pengajarannya siang hari, dengan siswa yang mungkin masih perlu diarahkan seperti Kak Hani bilang tadi dan sebagainya. Dan itu strategi mengajar ini bisa apa ya, bisa memberikan peran penting terhadap paradigma berpikir tentang PJOK yang berpusat pada didik, kurang lebih begitu kakak-kakak. Jadi sudah disampaikan tadi oleh Kak Abdul Aziz, ada gaya itu ada banyak gaya di PJOK yang sering dipakai itu ada gaya 11 gaya yang mana kita telah mencoba satu persatu, walaupun pada saat mencoba kemarin mungkin kita tidak terlalu dalam membahas itu. Tetapi kakak sudah mengenal antara gaya 1 sampai gaya 11. Setidaknya bisa dipakai sebagai bahan untuk menggali lebih dalam lagi terhadap masing-masing gaya itu seperti apa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Sejauh mana pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Masih ingat model pendidikan gerak itu apa? Kemudian apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma yang berpusat pada peserta didik? Mungkin bisa dibantu oleh siapa yang belum ya? Kak Eko Yuda mungkin belum. Eko Yuda ada? Bisa bilang Kakak. Sejauh apa pemahaman Kak Eko terkait model pendidikan gerak? Model pendidikan gerak yang kita gambarkan dengan pohon-pohon itu Itu sejauh Kakak. mana terhadap apa ya istilahnya model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma berpikir Kak Eko tentang terkait dengan PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke, siap. Itu mungkin yang itu kaitannya kali pohon itu yang pertama ada konsep ruang, konsep keterhubungan itu nggih. Ya, betul. Nah, mungkin saya sebagai SD di sini mungkin lebih memperbanyak tentang fundamental gerak itu tadi, tentang dasar nantinya. Jadi saya harus pintar-pintar untuk membuat pembelajaran menghubungkan antara keempat konsep tersebut menjadi gerak dasar yang nantinya bisa digunakan di jenjang berikutnya sebagai modal untuk gerak selanjutnya di SMP kemudian ke SMA. Mungkin itu Kakak. Oke. Apakah itu sudah sudah mendukung Kakak dalam kegiatan di sekolah terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, Kak? Kalau saya namanya peserta didik, jadi kalau saya anggapannya itu ya siswa aktif bergerak, ya itu sudah anak-anak aktif, jadi tidak tunggu dan tidak jadi anak-anak aktif, ya itu sudah efektif karena dengan belajar gerak mereka dapat pengalaman lebih Kakak, mungkin seperti itu. Tidak sama kalau anak-anak sering nunggu, nah itu kesempatan mereka untuk mengeksplor gerakannya itu mungkin kurang. Mungkin itu Kakak. Oke. Kalau saya berpikir bagaimana caranya anak itu gerak meskipun dengan keadaan terbatas. Oke, siap. Terima kasih Kak Eko Yuda. Siap. Apakah sudah bisa open mic Kak Eko Agus? Kak Eko Agus? Sepertinya masih belum
Bisa, Kak Eko Agus bisa dibantu. Kak Dia bisa open mic. Sepertinya juga masih belum. Kak Edo aja lagi, Kak Edo lagi nih. Kak Edo lagi nih, gimana Kak Edo? Soal pendidikan, model pendidikan gerak ini Kak Edo masih ingat enggak? Apa aja kemarin itu? Kak Edo masih ke mute. Terima kasih Kak. Sebenarnya untuk penerapannya hampir sama seperti Kak Eko Aan, soalnya kalau mereka semuanya aktif, punya sedikit, berarti mereka untuk pengalaman belajarnya lebih banyak. Terus untuk model-modelnya, untuk konsep tubuh, konsep gerak, konsep keterhubungan, sama konsep usaha atau upaya sudah masuk ke dalam pembelajaran, tetapi untuk apa ya namanya ya, yang membuat saya sulit itu dalam mengajar itu Kak, untuk apa sih, mengondisikan mereka sehingga mereka bisa aktif gitu loh Kak. Maksudnya kalau biasanya kalau mereka pembelajaran yang disukai mereka aktif, kalau nggak disukai kurang aktif. Nah itu yang agak sulit menurut saya. Mungkin itu saja Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Edo. Ini nanti kaitannya sama durasi atau jam terbang. Semakin kakak mencoba, nanti akan ketemu, akan lebih cepat ketemu. Kumpulkan RKPD setelah selesai mengumpulkan RKPD Kak Rianto, sebelum RKPD. Oke Kak, siap. seperti apa Oke. ceritanya Kak Rianto tentang model pendidikan gerak? Ngapunten sambil mengerjakan dibantu istri kula ngerjakan Oke. RPP Kak, mau diupload. Oke, sejauh ini saya secara gerak, secara pribadi saya mengajar waktu di sekolahan, alhamdulillah anak-anak antusias sekali dengan modifikasi seperti contoh bola voli, waktu saya buat permainan gerak, ya selalu saya modifikasi gerak-gerakan itu supaya menyerupai pembelajaran bola voli passing bawah anak-anak dengan antusias. Tapi kekurangan apa ya, sarana prasarana itu Pak. Jadi saya selalu modifikasi memakai bola spon. Itu anak-anak saya suruh beli per kelompok, katakan kelompoknya ada 8 ya, harus ada 8 itu. Jadi menyerupai seperti permainan passing bawah, satu pegang yang bergerak terus gitu. Seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Rianto. Kak Ahmad Fajar, apakah sudah bisa open mic? Kak Fajar, Bagaimana Kak? gimana nih pendapatnya Kak Fajar tentang model pendidikan gerak? Apakah masih ingat model pendidikan gerak? Dan apakah sudah mendukung dalam paradigmanya tentang PJOK yang sudah didik selama Kak Fajar mengajar sampai sejauh ini? Ya terkait mungkin ini masih di rumah sakit Kak. Jadi untuk model pendidikan gerak ini kemarin sudah saya coba sih Kak untuk penerapan di sekolah meskipun belum maksimal. Jadi menurut saya model pendidikan gerak adalah model pendidikan jasmani yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan motorik siswa. Di samping itu juga pemahaman konsep gerak serta membangun sikap positif terhadap aktivitas fisik. Pendekatan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial siswa melalui pembelajaran berbasis gerakan. Jadi menurut saya model pendidikan gerak itu
pendekatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan fisik peserta didik. Di samping itu mental dan sosial siswa juga dididik, Kak. Seperti itu mungkin. Oke, terima kasih Kak Ahmad Fajar. Untuk mengingat teman-teman, kakak-kakak yang ada di ruang virtual ini, di antaranya model pendidikan gerak, model apa namanya, model pendidikan gerak yang ada ini salah satunya adalah konsep gerak. Konsep gerak itu meliputi dari konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan. Kakak-kakak masih ingat bentuk pohon? Nah, itulah model pendidikan gerak yang dirancang itu. Tadi dijawab sama Kak Eko Yuda juga tentang segitiga, apa namanya, piramida pembelajaran. Apa namanya, yang di bawah itu adalah fundamental, yang di tengah adalah eksplorasi kemungkinan, dan terakhir adalah spesialisasi. Dan itu akan dihubungkan dengan keempat konsep itu. Kakak juga masih ingat bahwa kita pada saat tatap muka kemarin menganalisis gambar tentang tarik tambang, tentang anak yang sedang lari, dan itulah yang fokuskan di dalam konsep pendidikan jasmani. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, masih kurang 3. 1 pertanyaan, 1 jawaban aja biar agak cepat. Yang berikutnya adalah model pendidikan kebugaran. Bisa dibantu Kak Bangkit, apakah sudah bisa? Kak Bangkit. Kak Eko Yuda? Boleh? Siap Kakak. Nah, ini kemarin saya mencoba Kakak yang jenengan berikan kemarin di pada waktu tatap muka itu saya berikan ke murid. Nah, itu alhamdulillah berjalan Kakak, dan hari ini dia sudah menyusun program dan hari ini sudah mengirim foto kegiatan mereka. Jadi saya suruh menyusun lah, pokoknya dia sabarinya bergerak gitulah, lari 10 menit atau 15 menit, yang penting dia melakukan. Nah, ini sudah kan Selasa saya berikan, Rabu istirahat, Kamis kemarin itu saya suruh melakukan. Terus hari ini kirim foto, terus besok istirahat, pokoknya saya suruh menyusun sendirilah. Jadi mereka sangat seneng gitu. Antusias ya Kak? Bisa aja. Oke. Ya mungkin kalau Kak An punya model pembelajaran yang lain bisa ditularkan gitu loh, jangan medit-medit gitu loh, nggih. Oke. Kalau ya ini kan hanya apa jenenge niru jenengan, tapi alhamdulillah ternyata ya anak-anak antusias. Saya suruh hitung nadi, Pak, iya Pak, buanter Pak, ternyata ada yang melebihi batas apa itu namanya maksimal itu 200 berapa itu. Nah, tuh jantungnya. Iya. Hanya 2 gerakan saja Kakak. Gerakannya hanya 2, yaitu lari jalan di tempat sama jumping jack saja. Yang lompat itu, yang 2 itu sudah melebihi batas maksimal mungkin itu. Saya ceritakan. Nggih. Kalau ada model lainnya Kakak bisa diberikan, nggih. Terima kasih. Nah, siap. Kak Eko, itu hilang. Oke. Baik, untuk model pendidikan kebugaran sudah dijawab oleh Kak Eko. Refleksinya, ada jawaban lain yang telah diterapkan oleh kakak-kakak di sekolah mengenai pendidikan kebugaran? Nah, Kak Eko masuk lagi. Kak Eko Yuda? Siap, kepijet Kakak. Kepijet keluar. Mau saya unmute malah kepijet tombol. Tadi kegiatan pemberian program apa namanya latihan di rumah itu dilakukan untuk kelas berapa Kak? 6, kelas 6. Oh, kelas 6. Sudah mulai bisa ya untuk diberikan sendiri di rumah. Bisa. Ya gurune Pak, gurune sapa dhisik ngono Pak. Wis tak ajari dewasa sejak dini Kakak. Baik, oke, sudah mantap. Saya yakin kakak-kakak yang lain juga paling tidak mengerti dan apa ya istilahnya, menjangkau tentang pendidikan kebugaran ini terhadap pengembangan pembelajaran yang berpusat pada didik. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor selanjutnya tentang SEM ini. Apakah ada cerita dan sejauh mana pemahaman SEM ini berpengaruh terhadap
paradigma berpikir PJOK yang berpusat pada peserta didik. Siapa yang mau resen tentang SEM? Kak, yang belum? Kak Novka tadi udah gabung. Kak Hanif bisa? Oh, di jalan Kak Hanif. Kak Abdul Aziz saja, Kak Abdul Aziz. Tentang SEM-nya. Tentang SEM, tentang SEM tentunya kita ingat di pertemuan terakhir, sebelum penutupan itu kita belajar bagaimana memberikan pembelajaran kepada siswa, bagaimana cara membuat suatu perlombaan di mana yang bukan hanya siswa jadi pemain saja, tapi juga sebagai ibaratnya perangkat pertandingan, mulai dari wasit, dari terus perencana pertandingan, kemudian hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan, kemudian bagaimana menghadapi situasi pada saat pertandingan yang tiba-tiba harus beralih ketika ada sesuatu, contohnya ketika kita perlombaan di lapangan tiba-tiba hujan, apa yang harus kita lakukan, seperti itu tentang SEM. Oke, Kak Abdul Aziz. Jadi SEM itu adalah proses lengkap ya. Jadi kadang-kadang ada sedikit penyempitan makna yang saya tangkap di beberapa kasus saat kakak-kakak menjelaskan tentang SEM. Model pendidikan STEM ini, sport education model ini adalah pengalaman paket lengkap. Jadi bukan hanya sebatas anak-anak berbagi peran bertanding dan wasit itu lantas kemudian kita sebut dengan SEM dan kita merasa bahwa kita telah melaksanakan SEM, tapi lebih dari itu Kak. SEM itu paket proyek dalam waktu yang lama, yang mana di situ nanti akan ada keterlibatan berbagai pihak. Dan pembagian perannya nggak hanya tentang pertandingan dan perangkat pertandingannya saja, tapi bagaimana merencanakan program, bagaimana kemudian membuat plan, terus kemudian membuat aturan pertandingan, afiliasi dengan kelompok-kelompok yang lain, ada rencana latihannya, dan itu seperti proses sebuah kompetisi yang lengkap, full, dari awal hingga akhir. Baru acara intinya, acara puncaknya adalah pertandingan. Nah, pelibatan peserta didik di dalamnya itu kompleks, dari kegiatan perencanaan, afiliasi, latihan, pelaksanaan perlombaan, hingga perayaan. Nah, itu baru kita bisa disebut dengan model sport education model. Beberapa kali saya menjumpai, namun tidak terlalu menjadi masalah sebenarnya ketika kakak-kakak, oh saya melaksanakan SEM ini, gimana pelaksanaannya? Anak-anak langsung saya bagi, satunya jadi pemain, satunya jadi wasit, dan saya duduk di pinggir, saya arahkan berapa kali pertemuan, 1 kali pertemuan aja. Nah, itu adalah bagian parsial dari SEM itu, tetapi nilai yang diinginkan dalam kegiatan SEM itu belum didapatkan sebenarnya dalam sport education model, karena di situ nanti akan ada peran-peran yang tidak muncul saat mereka berusaha menata mental saat memimpin sebuah technical meeting, kemudian dia harus berada mewakili timnya sebagai manajer saat memperjuangkan anggota timnya dan sebagainya, itu di sana dimunculkan Kak. Bahkan publikasi juga dimunculkan, itu adalah SEM. Jadi terintegrasi dalam waktu dan durasi yang cukup panjang sebenarnya SEM itu. Jadi nanti kakak-kakak dalam pelaksanaan SEM ini diupayakan selengkap mungkin gitu, seperti yang telah kita simulasikan pada saat pembelajaran tatap muka kemarin. Jadi selama saya ngajar di sini, praktek SEM yang lengkap, full penuh lengkap, begitu pun saya juga belum
melaksanakannya. Jadi ada rencana tapi belum saya laksanakan secara full. Kalau tandingan antar siswa begitu dibagi menjadi tim dan ada petugasnya, itu seringkali dilakukan. Tetapi praktek SEM sesungguhnya adalah utuh full gitu nggih kakak-kakak. Jadi nanti kalau kakak-kakak mau melaksanakan itu direncanakan yang sebaik mungkin dari proses awal hingga akhir. Ada pertanyaan tentang SEM? Aman? SEM? Oke, lanjut kalau begitu tentang SEM sudah dijawab juga sama Kak Abdul Aziz. Yang terakhir adalah sejauh mana pemahaman kakak terkait asesmen otentik yang baru kita bahas kemarin. Yang mana asesmen otentik adalah asesmen keseluruhan dari sebuah aktivitas itu secara nyata dengan aktivitas yang sesungguhnya. Kak Burhan, gimana ceritanya? Untuk akhir-akhir ini sementara belum, Kak. Karena keberketepatan materi yang saya ajarkan untuk di bulan-bulan ini adalah tentang atletik, jadi ya perbagian pastinya untuk penilaiannya. Jadi tidak dalam permainan seperti itu, Kak. Mohon maaf, jadi belum Ya. Belum. Terima kasih. Sebenarnya atletik pun juga bisa dibuat asesmen otentik sebenarnya. Tapi kan nanti wujudnya adalah aktivitas penuh dari kegiatan itu gitu. Dari awalan misalkan atletiknya apa Kak? Lompat jauh. Lempar lembing. Nah, dari proses awalnya cakram. Dari proses lemparannya hingga gerakan akhir itulah yang utuh, yang disebut dengan utuh. Proses utuhnya di sana. Dari awalan pelaksanaan hingga gerakan akhir sampai lembing itu dapat diukur dengan sah. Itulah gerakan penuhnya dari asesmen otentik yang bisa dilakukan. Itu sebenarnya Kak Burhan bisa begitu. Bisa. Ya memang seperti itu penilaiannya. Memang saya nilai dari awalan, terus cara pegang dulu biasanya. Dari cara pegang, cara awalan, lempar sampai hasilnya. Memang tapi saya ya mungkin itu otentik kalau dijadikan satu rangkaian, tapi kalau saya checklist kadang saya hanya checklist saja, tapi menurut saya kok itu perbagian karena iya cuma seperti itu saja lah. Oh, menurut Kak Burhan masih perbagian. Tapi kita nanti explore lebih lanjut tentang asesmen otentik. Di modul ada contohnya juga. Saya membaca contohnya kemarin tentang asesmen otentik di lompat jauh. Itu kalau mereka menggunakan self assessment ya diputarkan video. Kemudian kita membuat rubriknya, mereka melakukan penilaian checklist sendiri terhadap aktivitasnya apakah sudah memenuhi. Dan itu sudah otentik kok. Sebenarnya kalau secara keseluruhan dari awal hingga akhir itu sudah aktivitas yang sesungguhnya di lapangan, di pelaksanaan akhir kan juga seperti itu pelaksanaannya, aktivitasnya juga itu. Ada cerita lain tentang otentik, Kak Hanif, Kak Bangkit, apakah sudah bisa open mic, Kak Bangkit? Sudah bisa open mic, tapi untuk penilaian otentik ini saya masih mempelajari Kak, jadi belum bisa mempraktekkan atau belum bisa berpendapat. Belum bisa berpendapat. Tetapi tentang pemahamannya, apakah sejauh mana sebenarnya pemahamannya Kak Bangkit terhadap asesmen otentik yang telah kita pelajari beberapa waktu? Ya ini masih belajar Pak, jadi belajar dan belum paham kalau saya, jujur saja. Waktu asesmen otentik kemarin Kak Bangkit tidak ikut ya? Tidak ikut saya Pak, cuma open mic karena ya rekap kejuaraan itu Pak. Nanti saya kirimi link tatap maya yang lalu, mungkin Kak Bangkit bisa istilahnya mempelajari dari hasil aktivitas tatap maya yang lalu sambil menunggu longgarnya begitu, sambil dibaca apa hasil diskusinya gitu nggih. Sama juga hari ini juga akan saya kirimkan linknya di YouTube yang sama, sebenarnya bisa dicari tentang aktivitas itu. Jadi biar bisa dipelajari di waktu senggang di mana kakak-kakak enggak bisa hadir sepenuhnya,
Di situ Kakak bisa mengikuti offline-nya. Offline maksudnya offline adalah tayangan ulangnya dari aktivitas diskusi kita. Kak Ahmad Fajar gimana? Terima kasih Kak waktunya. Saya mungkin sedikit menjawab tentang pengalaman saya tentang asesmen otentik yang sudah saya lakukan. Sebenarnya saya itu sudah melaksanakan sudah lama Kak, cuma tidak tahu namanya kalau itu adalah asesmen otentik. Biasanya itu saya laksanakan ketika mendekati kegiatan PHBN Kak. Jadi biasanya kalau misalkan sepak bola, anak-anak itu saya suruh main sepak bola. Kemudian saya lihat kira-kira mana yang cocok untuk saya ikutkan dalam kegiatan pertandingan di kegiatan PHBN. Mungkin seperti itu mungkin pengalaman saya tentang asesmen otentik yang sudah saya lakukan di sekolah Kak. Jadi dari situ saya mengetahui anak-anak, oh ini bagus keterampilannya, kerjasamanya bagus, mentalnya bagus. Nah itu saya pilih dengan saya suruh main dengan teman-temannya, wes main sebisanya. Nah dari situ nanti saya pilih anak-anak untuk mengikuti kegiatan. Mungkin itu Kak pengalaman saya untuk asesmen otentik. Terima kasih. Terima kasih Kak Ahmad Fajar. Itu asesmen otentik ya. Hanya saja dalam pelaksanaannya nanti di dalam modul ini butuh penyempurnaan berupa rubrik penilaian. Jadi Kak Banggit, asesmen otentik itu adalah asesmen real tentang kondisi penguasaan materi tertentu di dalam aktivitas olahraga yang nyata. Jadi misalkan kita akan menilai tujuan pembelajarannya menilai keterampilan bermain sepak bola, ya kemudian anak-anak diajak untuk kita tentukan sebuah aktivitas bermain dalam permainan sepak bola yang sesungguhnya. Untuk aturannya kita bisa modifikasi tergantung tujuan mana yang akan kita nilai. Misalkan nilainya lebih dominan kepada teknik passing dan shooting misalkan. Ya, kemudian kita buat aturan untuk dribblenya tidak boleh lebih dari 2 kali atau apa misalkan gitu, jadi diusahakan dalam permainan itu. Yang penting sebanyak mungkin aktivitas permainan itu bisa memunculkan gerakan-gerakan itu dalam permainan sesungguhnya. Kemudian kita membuat sebuah rubrik penilaian, yang mana rubrik penilaian itu tidak hanya sekedar penguasaan teknik, tetapi kognitifnya juga, afektifnya juga di sana. Jadi itu benar-benar otentik, lengkap dari tujuan pembelajaran yang ditentukan akan muncul di dalam sana. Kurang lebih begitu Kak Banggit. Nanti bisa eksplorasi lebih dalam mengenai bagaimana asesmen otentik itu dilakukan. Modul sudah saya bagikan di dalam grup kelas, mungkin bisa dibaca. Ada contohnya juga di sana Kak Banggit. Oke, kakak-kakak, kita masuk ke slide selanjutnya. Adakah pertanyaan? Oke, Kak Eko. Siap, Kak An. Mau izin bertanya. Oke. Kalau penilaian autentik ini diterapkan ya, apa memang benar-benar bisa dilaksanakan pada saat pembelajaran, sedangkan kita terbatas waktu ya, kemudian disuruh mengamati kognitif, afektif, dan psikomotor itu gimana prosesnya? Ya kalau misalkan menurut saya 8 sih tidak masalah Kakak. Kalau misalnya 40 ngamati satu-satu gimana Kakak? Mungkin pencerahannya Kakak. Terima kasih. Yuk, ada yang bisa membantu saya ini? Abdul Aziz? Gimana caranya Pak Abdul Aziz? Caranya gimana kalau siswanya banyak ini bisa diterapkan enggak asesmen otentik ini Kak Aziz? Kalau siswa dalam satu kelas gitu. Oke. Kalau dalam satu kelas kan mungkin bisa dibagi menjadi beberapa kelompok. Kalau sepak bola dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian dipertandingkan. Jadi enggak sekali pertandingan. Biar kita juga mengamati dalam rubrik penilaian itu lebih mudah kalau siswanya enggak terlalu banyak. Jadi misalkan sesi 1 4 lawan 4 seperti itu. Sesi 2 nanti 4 lawan 4 lagi, enggak
nggak langsung 11 lawan 11, itu juga nanti ngamatinya di rubrik penilaian kan agak sulit karena kalau terlalu banyak. Seperti itu. Oke, Kak Ahmad Fajar nih mau menjawab ini sepertinya. Silahkan Kak Ahmad Fajar. Belum Kak, masih memasukkan mobil sebentar. Oh, Menunggu resen barang. rahasianya belum turun ya. Kak Eko Yuda ada tambahan? Iya Pak maaf Ajis Kak sudah dari pernah tadi. menerapkan apa belum Pak? Pak Ajis? Gimana? Apakah Dalam sudah pulau Pak? ta. Nggih. Wong kula ngajar dereng kok. Mantun PKG gurung kober mlebu kelas 11 niki Pak kok. Wah, 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 wah. Pelanggaran nih, pelanggaran nih. Ora popkap iki gurung kober 11. Saudara Pak Bangkit iki jelas gurung kober mlebu kelas 11 niki sampe kayak kula. Putra Yo, Kelihatan. yo belas Pak Ajis, belas. Nah, Dan ini podo to. simpel aja kakak penilaian itu. Pokoknya sing mlayune banter 90, rodok rendah 80, sing lirik 70 gitu aja sudah mewakili kakak. Lah iku nek mlayu Pak Eko. Nah, kalau Mungkin bisa pakai nomor dada Pak Eko. Soal iya betul, Nah, soalnya saya. itu terlalu rumit Pak. Soal saya itu kalau diterapkan dengan benar dan saya rasa ngamati satu anak itu loh, sing gerakan kaki ini, lekas kaki ini ganti loh, kaki ini harus ganti, emang kaki ini piye yo, otomatis ada yang balik nih, tubuhnya piye, nggak, gitu sulit. Saya yakin semuanya masih merasakan. Mong saya coba 4 item aja posisi tubuh kaki, setelah melakukan saya ingat, oh emang gimana ya, gitu. Mungkin lupa kakak saya. Jadi ya. Ini jawabannya Kak Eko. Oke, siap. Terima kasih kakak. Baik, terima kasih. Sebenarnya yang dikhawatirkan Kak Eko itu ketika kita merujuk kepada tujuan pembelajaran yang lama. Susahnya di sana. Jadi kalau Kakak Eko membuat tujuan pembelajarannya bunyinya gini. Siswa mampu melaksanakan gerakan awalan atau apa ya kalau sepak bola itu. Teknik dasar menendang menggunakan kaki bagian dalam, tujuannya begitu, maka akan jadinya sulit. Nah, di dalam tahap asesmen otentik ini yang paling pertama, Kak Rianto bisa di-mute dulu. Gini ngapunten ya. Oke. Tahap pertama yang dilakukan dalam pembuatan asesmen otentik kemarin, apa masih ingat Kak Eko Yuda? Tujuan pelajaran, iya Kak. Betul, tujuan pembelajaran. Nah, yang membuat kita terbayang-bayang jauh itu karena cara pandang kita terhadap tujuan pembelajaran itu masih parsial juga. Sedangkan di tujuan pembelajaran yang sekarang itu adalah materi esensial yang muncul. Keterampilan anak dalam mentransfer atau apa ya bunyinya, saya lupa. Dalam mentransfer keterampilan gerak dalam situasi gerak. Jadinya bunyinya bukan lagi keterampilan menggunakan tendangan kaki bagian dalam, tetapi keterampilan mereka dalam passing di dalam situasi ada lawannya, dia bisa melakukan dribbling baik atau tidak. Di sana poin-poin yang sangat krusial ada di bagian sana Kak, di tujuan pembelajarannya. Kalau Kakak Eko Yuda dalam membuat tujuan pembelajarannya rumit, style, maka akan terjadi kesulitan itu. Dan kita belum terbiasa memang Kak menggunakan ini. Saya pun saat melaksanakan asesmen otentik ini juga kadang-kadang masih terbawa dengan cara nilai kita yang lama. Cara kita nilai yang perbagian-bagian itu tetapi diotentikkan. Padahal sebenarnya permintaan dari tujuan pembelajarannya sekarang adalah esensial, lebih sederhana. Jadi kita bisa mengamati kegiatan itu secara langsung karena bunyi dari tujuannya akan berbeda. Coba nanti kalau misalkan longgar kita buka sama-sama apa namanya tujuan pembelajaran dari PJOK itu kayak gimana. Yang saat ini dari CP-nya itu akan sederhana, materinya materi esensial. Dari sana ketika kakak sudah mencoba menurunkan dalam tujuan pembelajaran, nanti rubriknya pun akan berubah, berbeda. Rubriknya, oh nggak sedetail itu ternyata Kak Eko gitu.
nggak serumit apa yang kita biasa lakukan. Kalau memang detail dalam bagian-bagian memang, tetapi di dalam otentik ini lebih sederhana. Jadi kita bisa melihat dalam waktu sekian anak-anak itu melakukan transfer keterampilan gerak dalam situasi gerak gitu. Situasinya gimana? Oh, situasinya berhadapan satu lawan satu. Dia pengambilan keputusan seperti apa? Jadi ini juga masih perlu kita butuh jam terbang sebenarnya Kak Eko. Saya pun masih butuh jam terbang karena di lapangan pun ada kendala-kendala yang saya temui yang juga dialami oleh kakak-kakak yang sudah memahami konsepnya, tetapi di lapangan ada kendala seperti yang disampaikan oleh Kak Fajar, siapa tadi? Kak Hanif tadi. Kayak gitu Kak Eko. Saya menemukan kendala begini. Ternyata pada saat pelaksanaan asesmen otentik ini, yang dominan adalah 1-2 orang. Nah, kemudian yang lain jarang dapat bola. Gimana cara menilainya? Nah, kayak gitu. Itu juga kendala. Nah, untuk itu mengatasinya kita perlu mencoba dan evaluasi serta refleksi setiap saat untuk menerapkan asesmen otentik ini. Karena nilai maksud dari asesmen otentik ini adalah pembelajaran secara keseluruhan. Intinya begitu Kak Eko Yuda. Gimana Kak Eko Yuda? Siap Kakak. Jadi kembali ke tujuan pembelajaran. Jadi kalau bisa tujuan pembelajaran itu yang sederhana aja, ngoten nggih Kak nggih. Dan nanti kita menilainya juga mudah, mungkin itu Kakak. Iya, sesuai dengan capaian pembelajarannya Kak. Sesuai fasenya. Nggih, siap Kakak. Terima kasih banyak. Baik, bisa kita lanjut. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu tujuan perubahan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, yaitu keterampilan pedagogi guru PJOK yang pusat pada peserta didik. Baik, kita masuk ke dalam sesi penjelasan tugas aksi nyata. Pengantar tugasnya adalah setelah kakak mempelajari semua modul 1 dan 2, kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di dalam kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh saya sebagai fasilitator melalui LMS. Kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dari pengantarnya ini dulu saya jelaskan. Lalu keterampilan merencanakan, melaksanakan, mengawasi pembelajaran PJOK yang pusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nomor 3, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi ada 3 ya kakak-kakak. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, kemudian menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta asesmen otentik ini juga harus ada. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan 1. RPP atau modul ajar yang telah dibuat, memuat rencana asesmen otentik juga di dalamnya. Yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktek mengajar di kelas masing-masing. Nah, ini yang perlu diingat Kak, rekaman video ini isinya yang pertama adalah kegiatan pembelajaran di awal, yang kedua adalah kegiatan pembelajaran inti. Nah, yang inti ini tidak boleh diedit, dalam arti tidak boleh diedit itu dia tidak terpotong-potong gitu Kak. Tidak terpotong, ya continue aktivitasnya ngapain aja gitu. Kalau misalkan ada waktu tunggu yang lama di situ ya continue di situ nunggu. Tidak diedit.
tidak dipotong-potong. Oh, mumpung anak-anak aktif, akhirnya diambil di situ. Yang aktif-aktif toh yang diambil, bukan seperti itu. Jadi kegiatan inti itu 30 menit. Jadi kakak-kakak harus membuat pembelajarannya lebih dari 30 menit. Karena yang 30 menit kan nggak boleh diedit. Itu aktivitas inti, pelaksanaan intinya. Tentunya di awal ada kegiatan awal, persepsi dan sebagainya, itu masuk kegiatan awal. Yang ketiga ada kegiatan pembelajaran akhir, bisa jadi refleksi, bisa jadi kesimpulan, absen, dan sebagainya, pendinginan, dan sebagainya. Nomor 4 adalah refleksi pasca pembelajaran. Jadi ada refleksi pasca pembelajarannya terhadap satu pembelajaran itu, dan terakhir ada testimoni peserta didik. Testimoni itu adalah pesan dan kesan dari sudut pandang peserta didik saat mengikuti pembelajaran yang kakak-kakak mampu gitu. Jadi untuk yang ditentukan dalam tugas ini hanya pada kegiatan intinya yang ada ketentuannya, yaitu 30 menit maksimal tanpa diedit. Yang lain bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Seberapa lama kakak-kakak butuh kegiatan awal dan kegiatan akhir. Itu silahkan ditambahkan kondisional. Yang penting 30 menit tanpa edit itu adalah aktivitas intinya kakak-kakak. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan, pembelajaran, dan video yang diunggah. Jadi cocok ya antara RPP dan videonya. RPP-nya bunyi apa, aktivitasnya apa, di video juga sama, disesuaikan. Kadang-kadang orang PJOK itu kan suka improvisasi, kadang-kadang yang ditulis apa, yang dilaksanakan apa. Nah itu diminimalisir Kak. Jadi tulis apa yang kakak-kakak laksanakan dan laksanakan apa yang kakak-kakak tulis gitu. Kemudian penjelasan teknis aksi nyata. Ada sebuah quotes dari Mary Banner Eschen Bass, apa itu bacanya? Eschen Bass. Hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Oke. Moda penugasan mandiri, praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, tujuan pembelajaran khusus yaitu peserta dapat memahami aksi nyata dalam pengembangan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Jadi, aktivitasnya yang pertama adalah kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali. Pertama, dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah kakak kerjakan di modul 1.6. Boleh buat yang baru juga boleh. Pengembangan rencana pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik? Nah, inilah fungsinya backward design. Maksudnya gimana? Maksudnya ya balik lihat ke CP-nya gitu. CP-nya apa, atau lihat ke kurikulumnya di backward design. Jadi yang dikerjakan pertama adalah kompetensinya apa yang diminta, lalu susun asesmennya, lalu susun pembelajarannya. Itu backward design dalam perencanaan RPP itu alurnya begitu Kak. Kemudian pengetahuan keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. 2. Yang B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam, mulai pembelajaran diferensiasi dengan pengembangan isu-isu sosial PJOK. Isu-isu sosial itu ada 3 Kak. Ada isu eksklusivitas olahraga, yang kedua ada isu disabilitas, nomor 3 ada isu gender. Kakak-kakak bisa memasukkan isu itu ke dalam pembelajaran itu dengan
pembelajaran berdiferensiasi juga. Kemudian dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan, asset based thinking. Tadi Kak Tony juga menjawab bahwa kekurangannya alat, kemudian melakukan aktivitas pembelajaran dengan modifikasi karena itu yang dijadikan kekuatan, yaitu asset based thinking. Dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Jadi sebisa mungkin muncul aset based thinking-nya, isu-isunya pembelajarannya itu juga muncul. Kurang lebih begitu ya. Kemudian nomor selanjutnya adalah menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yaitu model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education. Kakak-kakak bisa memilih di antara 3 itu yang mana yang mau dipakai. Boleh salah satu ya, model pendidikan gerak boleh, model pendidikan kebugaran boleh, model pembelajaran sport education model juga boleh. Kalau pakai model pendidikan gerak, kakak-kakak nanti bisa pakai aktivitas apapun, olahraga apapun dengan melakukan pendekatan strategi mengajar atau menggunakan gaya mengajar dan sebagainya, itu dimasukkan kakak-kakak cocoknya yang mana, seperti di refleksi kita tadi gitu. Atau di pendidikan kebugaran barangkali boleh juga dipakai dalam kegiatan pembelajaran. SEM juga boleh, tapi SEM ini yang utuh. Jadi harapannya emang dari perencanaan sampai pelaksanaan itu. Jadi agak susah sebenarnya. Tapi kakak-kakak bisa mensiasatinya dengan kayak apa ya, mempercepat durasinya gitu aja. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Jadi asesmen otentiknya juga harus dilampirkan dalam RPP, Kak. Jadi kakak-kakak tugasnya lumayan berat, enggak berat sih sebenarnya, hanya saja butuh usaha effort yang agak lebih untuk merancang sebuah RPP atau modul ajar yang memuat materi-materi yang telah kita pelajari. Di antaranya backward design-nya, kemudian diferensiasinya, kemudian isu-isu dalam PJOK itu juga dimunculkan, solusinya bagaimana, kemudian pilih salah satu model instruksional PJOK. Yang terakhir adanya asesmen otentik di dalam rencana pembelajaran, dan itu juga dilaksanakan dengan bentuk video pada saat pembelajaran. Kemudian unggah atau upload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat dengan memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Due date-nya ini tanggal 18, Kak. Jadi sekarang tanggal berapa? Tanggal 8 ya. Tanggal 8. Iya, 8. Ada 10 hari waktu untuk merancang ini sebaik-baiknya. Jadi gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Karena apa? Karena udah mendekati akhir semester. Khawatirnya ada sekolah-sekolah yang sudah mendekati ujian dan kakak tidak bisa melaksanakan kegiatan ini. Jadi gunakan waktu kurang lebih 10 hari ini sebaik mungkin. Rancang rencananya dulu, kemudian praktekkan dengan ketentuan yang sudah dijelaskan tadi. 30 menit inti, yang lain boleh tambahan dan ditambah dengan testimoni. Nah, dengan memunculkan apa-apa aja yang telah kakak pelajari selama kegiatan diseminasi PKG PJOK ini. Kurang lebih begitu. Nanti untuk penilaiannya gimana? Saya sebagai fasil nanti akan menilai. Yang pertama adalah mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, yaitu menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan didik. Yang kedua, interaksi yang besar pada peserta didik, yaitu interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, dan timbal balik antara peserta didik dengan peserta didik yang lain. Berikutnya adalah pemberian motivasi dan penanaman emosi positif.
selama berinteraksi dengan peserta didik. Itu aspek pertama, yaitu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Aspek yang kedua, yaitu menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pembukaan proses pembelajaran, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan sehari-hari yang nyata, kemudian menerapkan pengajaran yang efektif, pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis. Ya, waktu belajar akademis itu yang kemarin ini analisis video dulu itu juga diingat-ingat aktivitasnya apa aja, banyak instruksi atau banyak kelola dan sebagainya. Umpan baliknya ya ada umpan balik positif, ada umpan balik negatif itu juga dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian pendekatan dalam mendampingi peserta didik bagaimana, penggunaan strategi pembelajarannya yang berpusat pada peserta didik gimana, apakah sudah menggunakan model-model tertentu, menggunakan gaya-gaya tertentu yang cocok gitu. Kemudian penerapan pembelajaran berbasis model, kemudian penutupan proses belajar itu di aspek menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang aspek ketiga yaitu merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Ini ada dua indikatornya, yaitu merancang dan menerapkan asesmen otentiknya. Gitu, Kak. Jadi ini refleksi, berikutnya adalah refleksi. Refleksi ini nanti dilakukannya ya setelah akhir mengupload tugas ini, nanti ada tugas refleksi. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktek mengajar, silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan know what, yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1. Untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama adalah what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Tahap kedua, so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 hingga 2.5. Tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan know what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Keseluruhan tahap refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi yaitu 1. Jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Nomor 2, jujurlah. Tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun, kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal itu tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. 3, bersikaplah selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide-ide penting saja yang perlu ditulis. Nomor 4, lihatlah masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide, gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Ini tahap refleksinya ini nanti setelah kakak-kakak selesai melaksanakan tugas upload video dan RPP nggih, Kak. Jadi nanti akan ada tugas refleksi, kakak-kakak menuliskan refleksi 3 tahap,
melalui aktivitas refleksi pertama what, kemudian so what, terakhir no what. Tapi refleksinya kerjakan dengan pedoman yang telah ditentukan seperti yang telah saya jelaskan barusan. Ini ada rubrik penilaiannya, what, so what, dan no what itu ada rubriknya. What itu apa? Yaitu mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajer kelas. 2. Mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajarnya pembelajaran. 3. Mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait dengan isu ketidakadilan sosial. Kakak akan mendapatkan nilai sangat baik apabila mampu menuliskan what di ketiga kriteria. Kadang-kadang penulisan refleksi what yang kakak tulis di sebelumnya, di refleksi sebelumnya, kadang menjawab hanya satu kriteria, dan kadang-kadang tidak menjawab kriteria apapun, hanya kesimpulan pemahaman yang kakak-kakak jawab. Kadang-kadang saya baca hasil tulisan refleksi kakak-kakak. Nah, di refleksi kali ini diharapkan kakak-kakak bisa lebih teliti dan detail dalam memberikan tahap refleksi melalui tahapan-tahapan yang telah ada, baik itu what, so what, maupun no what. Jadi jelaskan yang so what, mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Ada 3 ini, mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil terhadap situasi atau keadaan proses pengajarannya. Yang ketiga, menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Misalnya nih, dalam proses pengajarannya tiba-tiba kakak-kakak melaksanakannya dalam kondisi cewek cowok digabung. Lalu di dalam pembelajaran itu ternyata ada ketimpangan, yang cewek tidak pernah mendapatkan bola. Lalu kakak-kakak menuliskan refleksi bahwa pengajarannya tidak efektif karena ada isu gender di sana. Kemudian tindakan selanjutnya yang dilakukan adalah membagi pembelajaran menjadi dua kelompok, cewek lawan cewek, cowok lawan cowok. Itu adalah sebuah tindakan refleksi yang bisa dikaitkan, yang bisa diambil di dalam so what itu. Dituliskan semuanya di sana. Nah, gitu kurang lebih Kak. Jadi aktivitas apa aja yang muncul dalam pembelajaran nanti direfleksikan. Begitu juga yang no what, juga ada 3 indikator. Evaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial. 2. Mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran terhadap situasi dan keadaan proses mengajarnya. 3. Mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran terkait dengan isu ketidakadilan sosial. Kakak-kakak dalam menulis refleksi nanti akan mendapatkan nilai sangat baik apabila mampu memunculkan 3 kriteria dalam setiap tahapan. Kurang lebih begitu, Kak. Nah, ini lini masanya. Pertama, kakak-kakak menyusun dulu RPP atau modul ajarnya. Setelah persiapan aksi nyata. Kemudian yang kedua, penyusunan aksi nyata, yaitu pembuatan video pembelajaran. Tentang 8 hari setelah sesi persiapan, kakak-kakak bisa upload RPP, modul ajar, dan video pembelajarannya. Kemudian saya akan melakukan penilaian karya terhadap aksi nyata dan refleksi yang telah kakak upload. Jadi langsung di-upload juga refleksinya ya, setelah upload video langsung juga dikerjakan refleksinya. Lalu saya akan berikan penilaian terhadap pekerjaan yang telah kakak-kakak buat. Yang selanjutnya terakhir 8 hari setelah hari penyusunan aksi nyata kita akan tatap maya kembali untuk melakukan refleksi aksi nyata. Jadi jeda waktunya ini lumayan panjang, Kak. Ada 10 harian, 10 hari efektif. 10 hari non efektif, 8 hari efektif. Kurang lebih begitu. Jadi sampai tanggal 18, 19-nya kita tatap maya kembali. Baik, kurang lebih gitu penjelasannya. Sekarang kita buka diskusi dan tanya jawab. Silahkan bagi yang
ada kebingungan atau ada sesuatu, Kak Ahmad Fajar silahkan. Terima kasih Kak, waktunya izin bertanya terkait dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan di aksi nyata. Ini pembelajarannya ini full di lapangan apa boleh setengah di dalam, setengah di lapangan, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fajar. Sebenarnya apa ya, pembelajaran di lapangan setengah lagi di kelas itu kan bagian dari strategi yang Kakak pilih kan aslinya. Tetapi itu nanti terserah Kakak sebenarnya, asalkan tidak menyusahkan Kakak-kakak dalam memunculkan aktivitas inti tanpa diedit itu. Kalau misalkan Kakak-kakak mendesain pembelajarannya kombinasi di dalam kelas, ya Kakak-kakak cukup di kelasnya itu tahap apresepsi aja gitu. Karena kalau Kakak-kakak melakukan pembelajaran inti sudah dimulai di kelas, artinya itu sudah tidak boleh diedit. Nah, kemudian mulai dari kelas kemudian menuju ke lapangan itu kan ada aktivitas lagi, dan itu kan tidak diedit harusnya. Jadi terus berkesinambungan. Ya di sana udah memakan waktu berapa menit di sana nanti. Itu yang harus jeli dalam memilih aktivitasnya nanti. Kalau saya kemarin semuanya saya lakukan di lapangan Kak, gitu kalau saya. Tapi kalau misalkan Kakak menyusun sebuah rencana pembelajaran yang melibatkan anak-anak di dalam kelas terlebih dahulu, ya disilahkan, asalkan tidak menyusahkan kakak-kakak sendiri nanti dalam proses pemenuhan kriteria 30 menit tanpa diedit di aktivitas inti. Kurang lebih begitu Kak Ahmad Fajar. Oke, terima kasih Kak. Oke, yang lain? Terus terkait dengan testimoni tadi itu bergabung sama aksi nyata ini Kak, apa di lain video? Testimoninya langsung digabung, tapi boleh diedit. Setelah aktivitas inti selesai, itu boleh ada pengeditan. Tidak dilarang ada pengeditan, pemotongan. Kan biasanya habis aktivitas inti, kan ada jeda atau ada apa gitu panjang kan. Nah, mungkin itu boleh diedit. Yang penting aktivitas intinya ada tandanya. Ini aktivitas inti berhenti segini, 30 menit. Aktivitas awal berhentinya segini gitu. Jadi yang nggak boleh diedit adalah di aktivitas intinya. Dan di situ kan diharapkan muncul semua pendekatannya, diferensiasinya, dan Itu segala. termasuk penilaiannya juga terlaksana juga Kak ya di situ? Iya. Penilaiannya juga dinilai. Tetapi kakak-kakak bisa apa namanya sesuaikan, bisa diatasi dengan penilaiannya itu dengan memunculkan 1 atau 2 orang nama aja yang dinilai gitu. Jadi enggak seluruh siswa dinilai sampai selesai, habis kan waktunya kalau begitu. Yang penting muncul gitu. Gitu Kak Fajar. Siap, terima kasih Kak. Baik, ada yang lain yang ingin ditanyakan? Kak Edo udah jelas, Kak Rianto udah. Oke, sudah. Kak Abdul Aziz, apakah ada pertanyaan? Kalau terkait asesmen otentik nih Kak, Okay. misalkan kita ada penilaian antar teman, itu yang penting berarti ada video yang menampilkan anak itu sedang menilai temannya gitu aja Bu. Iya, dan ada penjelasannya kan di sana. Penjelasan bagaimana penilaian dilakukan kan jelas. Tuh muncul di sana. Asesmen otentiknya kan banyak kan, bisa antar teman, bisa sendiri, bisa observasi guru gitu. Iya. Jadi kan ibaratnya tetap pada simulasi kayaknya kan gitu kayak buatan real maksudnya. Kalau real enggak mungkin dengan 30 menit muncul iya. semua, enggak mungkin. Yang penting alurnya itu sudah sesuai, aktivitasnya sudah dimunculkan, sudah berjalan dengan lancar, di pre-memory enggak apa-apa. Langsung dipotong, misalkan
Kakak rancang dalam tindakan perencanaan itu dibatasi waktunya maksimal 5 menit untuk asesmen, boleh gitu. Siap, Gitu. siap. Nggih. Baik, Kak Hanif Salahuddin, silahkan Kak Hanif. Oke, terima kasih Kak. Mungkin tadi saya kurang menyimak karena ada kendala login dari pindah HP ke laptop. Untuk durasi itu total berapa durasi Kak? Kan tadi yang inti 30 menit. Nah, untuk dari pembukaan itu berapa? Kemudian nanti apakah ada juga penutupan? Kemudian ada apalagi testimoni untuk itu juga. Berarti kira-kira total durasi untuk durasi dari awal sampai akhir itu kira-kira berapa? Untuk durasi yang ditentukan ada kriterianya adalah intinya itu 30 menit. Untuk tambahannya menyesuaikan Kak. Kakak-kakak punya kecenderungan dalam membuka dan menutup kan, dan itu disesuaikan. Kalau saya dulu kondisional yang itu kurang lebih 45 menit kalau nggak salah total keseluruhannya. Saya sesuaikan saja. Jadi aktivitasnya disesuaikan. Yang terpenting adalah aktivitas intinya itu maksimal 30 menit. Itu. Nanti yang lain bisa kondisional. Penutup juga diberikan sesuai dengan kriteria yang ada. Gitu, Kak. Terus kemudian untuk kegiatan inti itu kan nggak boleh diedit. Nah, tapi kira-kira diedit dikasih keterangan saja itu boleh enggak? Misalkan pada waktu kegiatan ini misalkan pemanasan bukan ya. Pokoknya ketika inti ada penilaian kayak penilaian otentik itu kayak di bawahnya dikasih keterangan anak peserta didik melakukan penilaian otentik terhadap temannya sendiri gitu. Boleh apa enggak? Sejauh koordinasi kita dengan Satker tidak sedetail itu membahas tentang batasan edit yang diizinkan dan yang tidak diizinkan. Tetapi saya menafsirkan kenapa tidak boleh diedit itu bisa muncul adalah aktivitasnya tidak terpotong gitu intinya. Tidak terpotong dari kegiatan inti hingga akhir itu intinya berkesinambungan. Ya muncul. Misalkan ada kegagalan dalam memberikan instruksi, di situ muncul semuanya. Tidak terjadi pengkondisian kelas yang mengulang. Misalkan ada sesuatu hal sehingga kelasnya menjadi tidak kondusif dalam proses pembelajaran inti, kemudian diulang, diedit di bagian tertentu. Itu saja yang sepertinya yang diharapkan dari proses tidak boleh editing itu yang seperti itu. Mengenai proses penambahan subtitle atau keterangan, saya ragu-ragu Kak sebenarnya. Tetapi selama tidak merubah isi jalannya konten, menurut saya tidak apa-apa. Menurut saya, karena di Satker pun tidak ada pembahasan secara detail tentang editing ini bolehnya sampai mana, tidaknya sampai mana. Karena kalau dibilang tidak boleh edit sama sekali, ada instruksi juga. Salah satu instruksinya adalah menggunakan mikrofon tambahan atau clip on supaya memperjelas suara. Kan jelas itu proses editing kalau begitu kan, walaupun bukan memotong gambar, hanya memasukkan, itu kan juga proses editing. Jadi menurut saya selama tidak merubah isi jalannya pembelajaran, sah-sah saja Kak, mau dikasih keterangan seperti apa. Misalkan sebagai tanda kan maksudnya Kak Hanif, oh ini tanda kegiatan inti, ini tanda asesmen otentik sebagai tanda begitu kan. Itu kan maksudnya. Ya, soalnya pengalaman kemarin membuat video UGIN itu saya 30 menit terakhir itu mikrofonnya mati, jadi nggak kedengaran sama sekali. Jadi mau nggak mau saya kasih keterangan di bawahnya, oh ini kegiatan ini, kayak oh ini game ini buat ini gitu. Terus responnya dari panitia PPG UGIN kemarin gimana tentang video yang dikasih keterangan?
belum tahu kan, saya hanya ngupload ya, wallahu a'lam, mudah-mudahan nggak jadi masalah apa-apa. Soalnya saya sudah 2 kali, terus kemarin akhirnya kayak gitu ya, setelah saya upload aja. Jadi untuk meminimalisir hal itu Kak, bisa membawa satu HP cadangan. Saya dulu juga kamera HP kan saya bawa 2, satu HP ini buat merekam, kemudian satu lagi nih saya nyalakan mikrofonnya, kemudian saya dekatkan ke saya seperti ini. Saya sambil ngomong, sambil mengajar, sambil pegang HP begini, supaya suara saya ke backup. Andai kata mikrofon yang ada di kamera itu tidak berfungsi dengan baik, saya masih punya backupan suara dari HP satunya. Dan Oh, itu itu saya enggak masalah Kak ya? Enggak masalah sama Nggak aku dan masalah. enggak masalah. Oh, pakai 2 HP gitu. Ya, enggak masalah kalau seperti itu. Diedit, dimasukkan suaranya, disamakan durasinya, dipaskan antara gerak wajah, gerak aktivitasnya dengan suara yang dari HP satunya itu dimasukkan, boleh itu. Yang menurut saya secara pribadi yang tidak boleh adalah memotong isinya itu. Jadi kita mengkondisikan sesuatu di kelas itu ada kegagalan dalam perencanaan atau ada kondisi-kondisi yang di luar dari perencanaan, kemudian kita potong, kemudian diambil yang bagus-bagus, itu tidak mewakili dari aksi nyatanya. Jadi yang itu yang dihindari. Karena kan yang ingin dilihat kan bagaimana kakak-kakak dalam mengkondisikan peserta didik dalam satu kelas itu, mulai dari aktivitas awal inti sampai dengan aktivitas akhir inti, itu yang ingin dilihat secara utuh. Apakah berhasil, apakah enggak, begitu. Apakah ada masalah, apakah sudah muncul instruksional non instruksionalnya, kan itu yang diinginkan. Selama itu tidak berubah, menurut saya masih sah saja. Gitu Kak. Oke, terima kasih Kak. Oke, siap. Siapa Kak? Siapa tadi yang resen? Kak Alfian Burhanuddin, silakan. Pertanyaan ya Kak ya. Oke, Berarti lebih baik siswa dikondisikan atau real? Kalau misalkan mau mengkondisikan, pengkondisiannya ya sebelumnya dan tidak masuk ke dalam kamera. Ya, kalau saya pikiran saya nggak usah dikondisikan, real apa adanya, gimana? Nggak masalah? Lebih bagus seperti itu. Oke. Karena di dalam proses pembelajaran ini kan tidak dinilai bagus-bagusan videonya, tidak dinilai bagus-bagusan mengajarnya, tapi sejauh mana kakak-kakak memahami apa yang telah kita pelajari. Artinya begini Kak, kita kan dalam tahap belajar, yang mana hasil belajar ini akan kita refleksikan juga nanti di tanggal 19. Manakala kakak-kakak melakukan setting dalam pelaksanaan video ini, tentunya refleksi yang akan saya berikan nanti kan tidak real, tidak menjawab apa yang sedang terjadi pada diri kakak. Jangan Kak Burhan, di dalam video muncul semua aktivitas itu, tetapi itu tidak benar-benar muncul dari pemahaman kakak, tapi dari setting itu terjadi. Sehingga ketika tanggal 19 saya melakukan refleksi, ya setengah mubadir sebenarnya, gitu. Refleksinya tidak mewakili apa yang telah kakak-kakak pahami, gitu. Kurang lebihnya kan begitu jadinya kan. Jadi akan lebih baik jika aktivitasnya ini ya memang dari apa yang kakak pahami, sehingga nanti pada saat proses refleksi, Burhan, pada videonya kemarin saya melihat ada aktivitas Kak begini. Nah, itu sebaiknya begini loh Kak. Itu mungkin bisa lebih baik begini. Nah, aktivitas itu tidak akan muncul jika dari awal sudah di setting. Gitu. Ada lagi? Eko Yuda aman? Aman ya semua? Ada pertanyaan lagi Kak Edo Bagas? Siap Kak. Kemarin saya lihat di video YouTube itu Kak, yang jadi gurunya itu tambah muridnya sendiri Kak. Jadi gurunya itu nggak terlibat sama sekali. Itu kan model laksanaannya kan SEM. Jadi semua yang handle muridnya, gurunya sebagai
fasilitator saja. Bagaimana kalau seperti itu? Yang dipilih SEM. Iya. Ya, boleh saja. Kan model pendidikannya boleh memilih di antara 1 sampai 3 itu. Tetapi asalkan SEM yang dimaksud itu adalah keseluruhannya adalah pengalaman lengkap, gurunya memfasilitasi aja, ya memang tugasnya guru memang seperti itu di dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Aktivitasnya kemudian di-handle oleh pesertanya. Tetapi SEM-nya itu lengkap, Kak. Bukan hanya sekedar pembagian tugas antara perangkat pertandingan dan pemain aja gitu. Kalau hanya seperti semacam itu berarti kan pengalaman belajarnya tidak lengkap. Manajernya ngapain, teknikalnya gimana, dokumentasinya gimana, agak susah, agak risky sebenarnya, riskan gitu yang SEM itu kalau hemat saya. Tetapi kalau kakak bisa merancang sebuah pembelajaran SEM itu dalam sebuah video 30 menit, berdurasi 30 menit dan bisa nampak sebagian besar aktivitas SEM keseluruhan, oke, bagus gitu Kak. Kayak itu. Siap-siap, Kak. Soalnya kemarin saya lihat tuh gurunya nggak ngomong sama sekali waktu pembukaan, waktu penutup loh. Kok ngene videonya ngonten. Terus banyak tanggapan juga di komentar. Itu maksudnya piye ngonten. Ya, itu berarti nanti jadi catatan refleksi itu nanti. Gitu kalau semacam itu. Kak Bangkit, gimana? Kak Edo sudah? Sampun, terima kasih Kak An. Oke, Kak Bangkit, gimana Kak Bangkit? Begini Kak, saya mau tanya dari kan ini kita pembelajaran berarti kan kita mempraktekkan apa yang ada dari modul awal sampai modul yang sekarang. Itu yang saya bingungkan adalah ketika kita memasukkan ke RPP itu seperti apa. Kalau mungkin RPP yang kemarin kan sekarang CP itu berubah. Yang kemarin jenengan bagikan itu mungkin ada salah satu contoh saja RPP yang bisa kita gunakan ketika nanti akan pengambilan video tersebut, Kak. Kalau RPP-nya di PKG ini tidak ada ketentuan menggunakan CP yang mana, Kak. Kakak mau pakai CP yang berlaku di sekolahnya, CP 2013, atau CP Merdeka yang lama, boleh. Tidak ada ketentuan. Jadi bisa menggunakan apapun. Tetapi nanti kan akan berpengaruhnya kepada asesmen otentiknya. Nah, asesmen otentik kan menggunakan backward design. Tahap pertama adalah tujuan. Nah, nanti akan berpengaruh tujuannya. Tujuan pembelajaran di atas itu akan mengaruhi terhadap asesmennya. Jadi asesmennya, indikatornya akan pasti berubah. Dengan tujuan yang berubah, asesmen juga akan berubah, gitu Kak. Jadi apapun bentuk RPP-nya diperbolehkan. Jadi kalau contoh asesmen otentik itu katakanlah materi lompat jauh hanya contoh. Berarti kita menilai dari awal sampai dia mendarat ya Pak. Awalan, tumpuan, melayang sampai mendarat itu ya. Betul, gitu. Apakah dia mungkin salah satu indikatornya keterampilan dalam menumpu di papan tumpu gitu misalkan. Dia salah satu indikatornya ya. Kemudian indikatornya mungkin dia ragu-ragu gitu mungkin, atau sering salah dalam mencoba itu. Yang kedua, dia yakin dengan langkahnya yang benar, tidak berganti langkah, bahkan, atau dia konsisten dalam melakukan itu. Gitu. Itu 3 mungkin indikatornya dan sebagainya. Gitu kalau di lompat jauh. Jadi tidak harus apa gitu RPP yang terbaru atau terlama, yang terpenting asesmen itu yang otentik seperti itu Bang. Betul. Jadi RPP itu apapun kurikulumnya setidaknya pasti memuat 3 hal Kak Bangkit. Pertama tujuan pembelajaran, yang kedua adalah aktivitas langkah-langkah pembelajaran, nomor 3 adalah asesmen. Udah, yang penting ada 3 hal itu sudah bisa disebut dengan RPP. Tambahannya boleh, apa aja boleh, identitas, gaya mengajar, kemudian kesiapan belajar siswa, kemudian apalagi indikator dan sebagainya, tambahan boleh.
Tetapi inti dari sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran itu ya 3 itu, tujuan pembelajaran, langkah-langkah, dan asesmen. Intinya itu aja. Jadi pakai RPP model apapun diperbolehkan, asalkan kakak-kakak bisa menyusunnya menggunakan backward design, kemudian isu-isu yang ada itu muncul di dalam pelaksanaan pembelajarannya, dan praktek pembelajarannya itu juga ada strategi mengajarnya dan sebagainya juga muncul. Itu aja. Terus kalau enggak, maaf ya Pak, ini ya saya banyak tanya ini. Boleh, nggak apa-apa. Jadi kan ketika pengambilan video itu kita sudah merancang, tetapi di tengah jalan kita ngeblank mau seperti apa, itu diperbolehkan nggak? Ketika kita improve langsung, kan jangan tadi bilang guru PJOK kebanyakan improve, terus kalau bisa tidak jangan sampai improve. Nah, itu ketika kita ngeblank di tengah jalan bahwa itu video, biasanya kan kita ngeblank, wah ini video diupload di YouTube, iya kadang kepikiran gitu. Kita improve sesuatunya nggak apa-apa ya Pak? Yang direncanakan dan yang dilakukan kan diharapkan tetap sama Kak Bangkit. Tapi dalam kenyataannya prakteknya ternyata ngeblank. Ya udah tetap diupload, tetapi nanti kan menjadi bagian temuan kakak dalam proses refleksi. Tuh, dalam proses refleksi, what, so what, know what, itu dicatat, ceritakan apa aja yang muncul di sana. Itu adalah untuk perbaikan kakak nanti ke depannya bagaimana gitu. Tapi sebisa mungkin ya sesuai remote gitu. Apa yang direncanakan kan kita pikirkan dulu kira-kira apa potensi-potensi apa yang akan terjadi, aktivitas apa yang akan dirancang dan sebagainya. Dan kita sudah memikirkan banyak, kemudian di lapangan tidak dipakai kan juga kita membuang waktu banyak kan untuk memikirkan satu hal yang kita tidak lakukan. Iya. Sementara itu saja Kak yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Kak Bangkit. Yang lain ada pertanyaan? Arianto aman, Kak Hanif aman, Kak Abdul Aziz aman, Kak Burhan aman. Yang lain? Gimana? Kak Dwi ini belum masuk ya Kak Dwi Noviawan. Ada hadir beliau? Hadir Pak di bawah. Oh iya, yang penting hadir ya Kak Dwi hadir, Kak Eko Agus aman? Kak Tony. Kak An mau tanya. Nggih, Kak Rianto. Kalau kita ngapunten ya, suaranya Bapak Ibu guru kan kalau PJOK kan berbeda-beda suara Pak. Umpama kalau tidak pakai clip on, tadi tidak boleh ya pakai clip on Pak? Boleh pakai clip on Kak? Boleh. Oh boleh ya. Nah, ketika di tengah-tengah mati itu ini, terus akhirnya tidak tahu, kayak tadi kejadian Mas Hanif tadi. Masa nggak ada konsekuensinya? Maksudnya gimana? Yang ditanyakan Karyanto ini yang boleh pakai clip on atau enggak boleh pakai clip on yang Nah, kalau pakai clip on di tengah-tengah terus mati itu loh Kak. Masa nggak ada konsekuensinya gitu. Apa gitu loh Kak. Seumpama mati, seumpama itu Kak. Kan saya tag video di tengah-tengah mati gitu. Kan nggak tahu. Kan di apa namanya di baju kan. Karena kan di saku. Ditaruh saku. Terus itu masa tag lagi Kak? Kalau mau ngetek lagi kan berat juga ya. Dan sebagainya. Itu kondisional sih Kak sebenarnya, sesuai dengan kemauannya peserta gimana. Tetapi dengan adanya clip on dan tidak pakai clip on seharusnya lebih aman pakai clip on Kak. Kalau dengan clip on kan di kamera, mikrofon kamera kan juga merekam suara. Iya. Dan itu yang menjadi solusi terakhir. Tapi kalau tidak pakai clip on, hanya satu-satunya penyelamat ya mikrofonnya kamera. Kalau mikrofon kamera mati,
selesai sudah gitu. Kita nggak punya cadangan suara sama sekali. Tetapi dengan pakai clip on kita harapannya punya cadangan gitu. Kalau dirasa dengan dengan mikrofonnya kamera sudah cukup jelas suaranya, ya silahkan. Kayak di video awal kemarin, pembelajaran awal yang kita analisis itu, pembelajarannya Kak Bangkit itu hampir tidak terdengar karena posisi kamera membelakangi punggung Kak Bangkit. Jadi Kak Bangkit, posisi peletakan kameranya ada di belakangnya Kak Bangkit. Sehingga ketika Pak Bangkit membelakangi kamera dan berbicara dengan suara di luar ruangan, itu tidak terdengar, hampir tidak dengar oleh mikrofon kamera. Saya follow-kan suaranya itu banyak kata-kata yang miss. Dan di situ kan sayang begitu, walaupun pelajarannya sudah bagus, tapi karena terkendala teknis, jadinya kurang bagus gitu, eman gitu. Tapi dengan adanya minimal ada suara seperti ini, seperti Kak Ajis itu pakai clip-on atau pakai apa Kak Ajis kemarin? Pakai mic content. Pakai mic content. Ya. Itu jelas nyaring sekali. Kan nafas Kak Ajis aja kedengeran. Piro Jis regane Jis? Murah cak tuh 300. Iki bangkit kate tak sili lah kok wis kliwat. Mene tak siliki cek krupit. Tenane. Carane gawe piye Jis? Iya, sesuk tak siliki. Piye cak? Iku Aku nyilik apa ta, Pak? Hah? Kakak-kakak mohon maaf sebelumnya. Ini kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu lalu bisa dilanjutkan dengan diskusi santai. Iya, Pak. Ini ada pertanyaan lagi atau cukup? Cukup Pak, cukup. Cukup nggih. Baik, pada akhir sesi kita hari ini kita telah merefleksikan koneksi antar materi. Yang kedua adalah memahami penugasan aksi nyata. Penutup, jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Kelas 16. Baik kakak-kakak, saya mohon maaf atas segala pembimbingan saya dalam proses fasilitasi malam hari ini. Untuk mengakhiri jalannya kegiatan ini, setelah ini bisa dibantu Kak Bangkit untuk memimpin berdoa. Saya selaku fasilitator atas nama Aan Bagus Budianto mengucapkan terima kasih atas kehadiran kakak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kawan-kawan sebelum